Sementara itu, Suyao kembali mengomeli Hyu Yuling dan menyuruhnya keluar untuk bertarung. Namun, karena ia tak mendengar jawaban dari Hyu Yuling, ia pun keluar dari rumah. Kemudian, ia kembali mengomel serta mengatakan bahwa ia tak akan pernah mau menikah dengan Dugumo dan ia akan menikah dengan pria berikutnya yang ia lihat. Dan tak lama kemudian, si Hyu muncul di hadapan Suyao. Suyao terkejut melihat kedatangan si Hyu di sana dan ia menyalahkan si Hyu karena si Hyu tak menyelamatkannya saat ia diculik oleh wajah hantu. Oleh karena itu, si Hyu memberitahu Suyao bahwa ia ingin menolong Suyao, namun ia juga disergap oleh wajah hantu. Kemudian Suyao menanyakan cara agar ia dapat keluar dari sana. Si Hyu mau memberitahunya, namun Suyao harus mengatakan kembali perkataannya sebelum ia bertemu dengan si Hyu. Dan karena tak ada pilihan lain, mau tak mau Suyao memberitahu si Hyu perkataannya sebelum ia bertemu dengan si Hyu, yaitu ia akan menikah dengan pria berikutnya yang ia lihat. Seketika, si Hyu memberitahukan tipe wanita yang ia inginkan berbalik arah dengan sifat Suyao. Tiba-tiba terdengar lonceng yang bertanda Hyu Yuling akan datang. Mengetahui hal itu, si Hyu langsung menunjukkan arah jalan keluar kepada Suyao dan ia membekali Suyao kompas. Tak lama setelah Suyao pergi, Hyu Yuling akhirnya muncul menemui si Hyu. Dan ternyata ia mengetahui bahwa si Hyu telah melepaskan Suyao. Kemudian Hyu Yuling mengeluarkan jurus loncengnya yang mengakibatkan si Hyu menjadi pusing dan lemas. Sedangkan Suyao yang melarikan diri, ia berhenti karena kompasnya tak berfungsi. Tiba-tiba turun hujan di sana dan Suyao yang mengingat si Hyu ia tak melanjutkan untuk melarikan diri, namun ia malah kembali untuk menyelamatkan si Hyu. Pada saat si Hyu tak berdaya karena Hyu Yuling, tiba-tiba Suyao datang mengejar Hyu Yuling tiada ampun menggunakan teknik Wanmu. Teknik Wanmu sendiri dapat terbentuk karena terdapat air, yang berarti jika ada air, teknik bela diri Suyao akan meningkat. Serta kini Suyao mengetahui bahwa yang mengakibatkan orang-orang kewalahan melawan Hyu Yuling bukan karena loncengnya, namun karena trik kabutnya yang membius. Setelah mengalahkan Hyu Yuling, Suyao menghampiri si Hyu yang tak berdaya, sedangkan Hyu Yuling ia dapat melarikan diri. Kemudian Suyao membawa si Hyu ke sebuah gubuk dan ia berusaha untuk menyadarkan si Hyu dengan menamparnya. Dan pada saat si Hyu sadar dengan rasa sakit pada pipinya, Suyao memberitahu si Hyu bahwa sewaktu ia pingsan, ia ditampar oleh Hyu Yuling. Setelah itu, si Hyu bergegas untuk mencari Manfeng dan Suyao mengikutinya. Di sisi lain, Manfeng bersama Qianlo yang pingsan kini mereka tersadar serta mereka melepaskan ikatan pada tangan dan kaki mereka yang dilanjutkan dengan mencari si Hyu. Sedangkan si Hyu bersama Suyao, mereka berdua menyusuri hutan untuk mencari Manfeng. Dan Suyao yang memejamkan mata karena takut pada tengkorak, ia tak sengaja menabrak sebuah tengkorak. Dan karena hal itu, si Hyu akhirnya menemukan fragmen peta yang ia cari yang ternyata berada di sela-sela tengkorak tersebut. Tiba-tiba si Hyu mendengar teriakan Manfeng yang memanggilnya dan akhirnya kini mereka dapat bertemu kembali. Setelah itu, si Hyu memperkenalkan Suyao kepada mereka serta si Hyu menunjukkan fragmen peta yang berhasil ia dapatkan kepada Manfeng. Kemudian mereka bergegas pergi dari hutan hantu. Di tempat lain, Komandan Sekte Shenbu bernama Suo Chaoyang datang menemui Putra Mahkota karena sebelumnya Putra Mahkota telah memanggilnya. Ternyata alasan Putra Mahkota memanggil Chaoyang untuk memberitahu bahwa ayahnya yaitu Kaisar menolak rencananya untuk menyelamatkan bangsa. Ternyata sebelumnya Putra Mahkota telah menghadap ayahnya dengan memberitahukan rencananya untuk mengatasi bencana banjir di selatan, yang dimana kerajaan tak dapat membantu penduduk karena ekonomi di kerajaan sedang krisis. Rupanya rencana Putra Mahkota untuk mengatasi krisis keuangan yaitu mengambil harta karun Kunlun yang berada di makam di luar Gunung Kunlun, dengan cara menyuruh ayahnya menulis dekret kekaisaran agar Raja Makam menyerahkan kunci makam. Setelah mendengar rencana putranya, Kaisar malah memarahi putranya dan menyebutnya jahat. Serta ia berjanji tak akan pernah melakukan hal itu meskipun keuangan mereka sedang krisis. Namun tidak dengan Chaoyang, setelah ia mendengar cerita Putra Mahkota, ia malah mensupportnya dan menyuruh Putra Mahkota untuk segera menyusun rencana. Sementara itu, Murongye kini mendatangi tempat berlatih Dugumo dan ia memberi selamat kepada Dugumo karena Dugumo hampir menguasai teknik ilangan Hinlin setelah berlatih cukup lama. Setelah itu, Murongye ingin membawa Dugumo ke tempat Shihye ditahan. Di sisi lain, terlihat Shihye bersama pasukannya berada di hutan hantu untuk mencari fragmen peta, namun mereka tak berhasil menemukannya. Kemudian, Shihye mengerahkan pasukannya untuk pergi setelah ia mendengar suara lonceng. Beberapa waktu kemudian setelah Shihye pergi, Murongye bersama Dugumo tiba di tempat Suyao ditahan, namun sayangnya Suyao sudah berhasil melarikan diri. Dan Hyu Yuling beralasan bisa kehilangan Suyao karena ia fokus menghadapi sekte perampokan makam,
yang dimana Qianluo sudah bergabung dengan mereka. Mengetahui bahwa Xiao kabur, Dugumo ingin mencarinya, namun Murongye melarangnya dan ia mengajak mereka kembali ke pavilion tanpa bayangan. Malam harinya, terlihat Shihyu bersama ketiga temannya sedang beristirahat di tepi sungai sambil membakar ikan. Manfeng berterima kasih kepada Xiao karena Xiao telah menyelamatkan mereka, dan ia meminta maaf karena tak dapat mengantar Xiao pulang dengan alasan mereka mempunyai misi yang belum terpenuhi. Namun Xiao tak ingin pulang karena ayahnya memaksa Xiao menikah dengan orang yang tidak Xiao sukai. Maka dari itu mereka akan membawa Xiao untuk sementara waktu. Kemudian Shihyu mempunyai rencana untuk mereka bersatu agar mudah mencari fragmen peta dan menemukan ruang utama makam. Selain itu, Shihyu bertanya-tanya mengapa sekte penjaga makam tak melenyapkan fragmen peta karena hanya mereka yang mengetahui di mana ruang utama makam. Di sisi lain, Murongye memarahi Chuyunshi beserta Hyuling karena mereka tak berhasil menjalankan tugas mereka dengan baik. Kemudian, Murongye menyuruh Chuyunshi untuk menemukan Qianluo agar Dugumo dapat menguasai lengan Heinlein sepenuhnya. Dan ia juga melarang mereka berdua memberi informasi tentang apa yang telah terjadi belakangan ini kepada ayahnya. Setelah itu, Hyuling menghampiri Dugumo yang sedang duduk sendirian. Ia memberitahu Dugumo bahwa Xiao berhasil kabur karena ia dibantu oleh Shihyu yang memiliki wajah tampan dan sepertinya mereka berdua saling menyukai. Mengetahui hal itu, amarah Dugumo menjadi-jadi dan ia bergegas pergi untuk mencari Xiao. Keesokan harinya, terlihat Manfeng membiarkan Xiao pergi. Setelah Xiao pergi, Shihyu bertanya kepada Manfeng mengapa ia membiarkan Xiao pergi, dan rupanya Shihyu mengkhawatirkan Xiao. Manfeng menenangkan Shihyu dengan mengatakan bahwa Xiao pasti tidak akan pergi dari mereka karena ia membenci ayahnya. Selain itu, ia terlihat menyukai Shihyu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Manfeng menyuruh Shihyu untuk menunggu Xiao karena ia yakin bahwa Xiao akan mengikuti mereka. Sedangkan ia sendiri bersama Qianluo akan mencari makanan di sekitar sana. Tak lama kemudian, Shihyu melihat Xiao datang dan ia menghampirinya. Shihyu bertanya kepada Xiao mengapa Xiao mengikuti mereka, dan Xiao beralasan hanya kebetulan lewat saja. Setelah itu, Shihyu mempersilahkan Xiao untuk pergi. Sedangkan Chuyunshi yang mengetahui bahwa Dugumo pergi mencari Xiao, ia melaporkannya kepada Murongye. Mengetahui hal itu, Murongye menyuruh Chuyunshi untuk mencari Dugumo. Kembali ke Xiao, kini ia bertemu dengan Dugumo, sedangkan Shihyu ia memantau mereka berdua dari kejauhan. Kemudian, setelah Dugumo memperkenalkan dirinya, Xiao marah-marah kepada Dugumo karena sebelumnya Dugumo telah menculiknya. Dugumo mengatakan bahwa ia tidak berniat menculik Xiao dan ia juga mengatakan bahwa ia menyukai Xiao sejak pertama kali ia melihat Xiao, serta ia akan segera menikahi Xiao. Melihat perdebatan di antara mereka berdua, akhirnya Shihyu menghampiri mereka. Kemudian Xiao memperkenalkan Shihyu sebagai pria idamannya kepada Dugumo dan Shihyu tak keberatan akan hal itu. Mendengar pernyataan Xiao, amarah Dugumo memuncak dan pada saat Shihyu ingin pergi bersama Xiao, Dugumo menyerangnya. Akhirnya mereka berdua sama-sama terluka setelah beradu lengan Heinlein karena kekuatan lengan Heinlein mereka setara. Tak lama kemudian, Manfeng bersama Qianluo datang di sana untuk menghentikan pertarungan, dan sebelum pergi, Xiao memberitahu Dugumo bahwa ia telah bergabung dengan sekte perampokan makam. Di tempat lain, terlihat sekte Fakyu ingin mencari fragmen peta di dalam sebuah gua. Dan ketika beberapa anak buah Shihei memasuki gua untuk mengecek kondisi di dalam gua, tiba-tiba mereka berteriak karena terkena jebakan. Oleh karena itu, mereka mempunyai rencana untuk bersembunyi terlebih dahulu dan membiarkan sekte perampokan makam memimpin jalan mereka. Kembali ke Shihyu, kini ia dibawa oleh teman-temannya ke sebuah tempat untuk dirawat. Setelah mengecek kondisi Shihyu, Qianluo memberitahu mereka bahwa Shihyu mengalami luka dalam dan akan pulih dalam waktu 3-5 hari. Setelah itu, Xiao mengatakan kepada Manfeng bahwa ia bersungguh-sungguh bergabung dengan sekte perampokan makam, alih-alih melawan sekte penjaga makam yang mengejarnya. Kemudian, karena rasa khawatir Qianluo kepada ibunya, ia bersama Manfeng akan pergi untuk menyelamatkan ibunya, sedangkan Xiao ia akan merawat Shihyu. Sementara itu, Dugumo yang terluka kembali ke pavilion tanpa bayangan dan ia memberitahu Murongye bahwa ia terluka karena Shihyu. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Xiao telah bergabung dengan sekte perampokan makam.
Mengetahui hal itu, Murongye menyuruh Chu Yunxi untuk membantu memulihkan tubuh Dugumo, sedangkan ia sendiri akan mengatasi Shuyao. Kembali ke Shuyao, kini ia meminumkan obat kepada Shihyu yang belum sadarkan diri. Tiba-tiba, Shihyu mengigo dengan menarik Shuyao dalam pelukannya, sambil mengatakan melarang Shuyao pergi meninggalkannya. Pagi harinya, Shuyao terbangun setelah semalaman tertidur di pelukan Shihyu, dan juga Shihyu akhirnya dapat tersadar. Setelah itu, Shuyao melayani Shihyu seperti memasakkan makanan untuk Shihyu serta memijatnya. Kemudian, Shuyao marah-marah kepada Shihyu setelah ia mengetahui bahwa Shihyu sebenarnya sudah pulih dan hanya berpura-pura masih sakit. Di sisi lain, Man Feng bersama Qianluo yang menuju pavilion tanpa bayangan, mereka berhenti untuk beristirahat. Sambil beristirahat, mereka berbincang-bincang dan bermesraan. Ternyata, selama ini Qianluo masih menyimpan liontin yang pernah Man Feng berikan kepadanya, yang dimana liontin tersebut sebelumnya pemberian ibu Man Feng. Setelah itu, Man Feng memberikan pisau jari Tiagu kepada Qianluo untuk meningkatkan kemampuan tangan beracunnya, sehingga akan bermanfaat ketika mereka menyelamatkan ibu Qianluo nanti. Malam harinya, Shihyu bersama Shuyao kini mereka memandangi langit dan bintang. Melihat bintang yang sangat terang, Shuyao mengingat ibunya yang telah mati, karena kakek Shuyao mengatakan kepada Shuyao bahwa ibunya telah menjadi bintang yang sangat terang. Kemudian, Shuyao menceritakan kepada Shihyu pada saat ayahnya memaksanya untuk menikahi Dugumo tanpa memikirkan perasaan Shuyao. Dan karena Shuyao menolak untuk menikah dengan Dugumo, ayahnya merasa kesal dan mengurungnya. Namun beruntungnya Shuyao dapat kabur dan bebas. Kemudian scene berganti dengan memperlihatkan Ying-sue yang saat ini sedang memandangi tusuk konde pemberian Murongye. Rupanya alasan ia memandangi tusuk konde tersebut karena ia mengkhawatirkan dan juga merindukan Murongye. Setelah itu, ia memerintahkan pelayannya untuk pergi ke rumah Raja Makam guna mencari informasi tentang Murongye, dan jika terdapat informasi, ia menyuruh pelayannya untuk melaporkan kepadanya. Di tempat lain, Cao Yang melapor kepada putra mahkota bahwa Xiao yaitu putri pimpinan sekte Mogong kini telah bergabung dengan sekte perampokan makam. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Dugumo sudah keluar dari pelatihan isolasi, yang dimana keterampilannya saat ini setara dengan Shihyu. Mengetahui hal itu, ternyata putra mahkota membiarkan mereka karena ia hanya fokus untuk mendapatkan kunci guna mendapatkan harta karun yang ia incar. Di sisi lain, Man Feng bersama Qianluo akhirnya tiba di area pavilion tanpa bayangan, dan di sana mereka melihat wajah hantu berjumlah banyak yang menjaga pavilion tanpa bayangan. Kemudian, Qianluo menjelaskan area di dalam pavilion tanpa bayangan kepada Man Feng dan mereka berencana menyusup pada malam hari. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat beberapa wajah hantu berada di tempat Shihyu dirawat untuk mencari Shihyu, sedangkan Shihyu bersama Shuyao mereka bersembunyi. Dan karena mereka tak menemukan Shihyu di sana, mereka bergegas mencari Shihyu di sekitar sana. Mengetahui wajah hantu sudah pergi, Shihyu bersama Shuyao keluar dari persembunyian dan mereka berencana melanjutkan merahasia makam besok pagi. Kembali ke Man Feng, setelah menyingkirkan beberapa penjaga, ia bersama Qianluo berhasil memasuki pavilion tanpa bayangan, serta mereka menemukan ibu Qianluo yang ditahan. Kemudian, Man Feng berusaha menghancurkan gembok menggunakan senjatanya, namun tiba-tiba Chu Yunxi muncul bersama anak buahnya yang dilanjutkan pertarungan antara mereka. Sangat disayangkan, Man Feng bersama Qianluo tak sanggup melawan Chu Yunxi sehingga mereka berdua akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di dalam sel, Qianluo meminta maaf kepada Man Feng karena ia sudah melibatkan Man Feng sehingga Man Feng kini ditahan bersamanya. Meskipun begitu, Man Feng tak keberatan karena sebelumnya ia sudah berjanji dan berniat untuk membantu Qianluo menyelamatkan ibunya. Sedangkan Chu Yunxi, ia melapor kepada Murongye bahwa ia berhasil menangkap Qianluo dan Man Feng dari sekte perampokan makam. Mengetahui hal itu, Murongye menyuruh Chu Yunxi untuk membawa Man Feng ke hadapannya. Setelah Man Feng menghadap Murongye memperkenalkan dirinya dan ia memuji kehebatan Man Feng yang pernah ia dengar selama ini dalam menaklukkan makam. Selain itu, ia meminta Man Feng untuk bergabung dengan sekte penjaga makam jika Man Feng ingin nyawanya selamat. Namun, karena pendirian Man Feng yang kokoh, ia pun menolaknya, dan Murongye memberi waktu Man Feng semalam untuk memikirkan tawarannya. Di tempat lain, terlihat Xie bersama anak buahnya sudah lama menunggu kedatangan Shihyu, namun Shihyu tak kunjung datang. Dan karena kesabarannya sudah habis, ia bersama anak buahnya akhirnya bergegas untuk memasuki gua. Tak lama kemudian, Shihyu bersama Shuyao sudah hampir tiba di sana, dan terlihat Shihyu menyelamatkan Shuyao dari sebuah jebakan rawa yang tak terlihat mata.
Setelah itu mereka memasuki gua dan mereka mencium aroma darah yang ternyata aroma tersebut berasal dari penjaga gua yang sudah diratakan oleh Sekte Fakyu. Sedangkan Sekte Fakyu mereka terkena jebakan anak panah melesat yang mengakibatkan tangan kanan Shihei serta anak buahnya mati dan hanya menyisakan beberapa orang saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan karena mereka menemukan persimpangan, Shihei membagi anak buahnya menjadi dua kelompok untuk berpencar. Mengetahui akan ada yang datang, Shikyu bersama Xiao bersembunyi di celah gua yang sempit. Dan ketika Xiao ingin menyosor Shikyu, ternyata Shikyu sudah pergi membereskan beberapa anak buah Shihei. Akhirnya anak buah Shihei menemukan ruang di mana tempat fragmen peta berada, dan mereka bergegas untuk ke sana. Setiba di sana, Shihei menyuruh anak buahnya untuk memeriksa area di sekitar sana agar ia dapat terhindar dari jebakan. Sementara itu, Shikyu dan Xiao yang menemukan persimpangan mereka berdebat karena Shikyu memilih jalan kanan sedangkan Xiao sebelah kiri. Dan ketika mereka menyusuri jalan yang menurut Shikyu benar, ternyata jalan tersebut buntu sehingga mereka memutuskan berbalik arah. Sedangkan Shihei yang menemukan sebuah tombol untuk membuka tempat fragmen peta, ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menekannya. Namun setelah menekan tombol, anak buahnya harus mati tertimpa bidang lancip yang berjumlah banyak. Dan ketika tempat fragmen peta terbuka, tiba-tiba terdapat batu-batu kecil berterbangan sehingga mengharuskan Shihei bersama anak buahnya untuk bersembunyi. Ternyata batu tersebut dilempar oleh Shikyu, sedangkan Xiao ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil fragmen peta sehingga mereka berdua berhasil mendapatkan fragmen peta. Dan setelah Shihei mengetahui bahwa batu tersebut adalah ulah Xiao dan Shikyu, ia memuji mereka berdua serta Shihei meminta mereka untuk bergabung dengan Sekte Fakyu. Namun sayangnya mereka menolak dan malah mengejek Shihei, kemudian mereka bergegas melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, sambil berjalan Shikyu bersama Xiao memuji keberhasilan kolaborasi pertama mereka, dan tak disengaja mereka melihat dua ekor kuda yang terparkir. Setelah itu, mereka berniat menunggangi kuda tersebut dan karena Xiao memilih kuda berwarna coklat, Shikyu bergegas pergi meninggalkan Xiao dengan menunggangi kuda hitam. Tiba-tiba terdapat wajah hantu yang ingin menyergap Xiao, namun untung saja Shikyu kembali menarik Xiao ke atas kuda dan mereka berkuda pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian mereka berdua kembali ke tempat Shikyu dirawat sebelumnya. Di sana mereka tak menemukan Manfeng bersama Qian Luo karena sebelumnya Manfeng mengatakan jika ia sudah berhasil menyelamatkan ibu Qian Luo, ia akan kembali ke sana. Oleh karena itu, Shikyu curiga bahwa terjadi sesuatu kepada Manfeng. Kemudian ia bersama Xiao bergegas pergi ke pavilion tanpa bayangan untuk menyelamatkan Manfeng. Di tempat lain, pelayan Yingxue yang baru saja kembali dari rumah Raja Makam, ia melapor kepada Yingxue bahwa rumah Raja Makam tak menerima kabar apapun tentang Murongye. Sementara itu, Chunxi menghadap Murongye untuk memberi saran membawa Manfeng ke rumah Raja Makam karena sebelumnya Murongxian meminta mereka untuk membawa seseorang dari sekte perampokan makam yang berhasil mereka tangkap. Namun Murongye menolaknya untuk sementara waktu karena ia mempunyai rencana sendiri untuk Manfeng dan setelah rencananya selesai ia akan membawa Manfeng ke rumah Raja Makam. Kemudian ia bersama Chunxi mendatangi Manfeng yang ditahan untuk menanyakan lagi tawarannya. Namun karena Manfeng menolak dan tak mau berkhianat pada sektenya, Murongye mengerahkan anak buahnya untuk menghajar Manfeng.